Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun emaknya Benyamin. Pada video kali ini saya mau update keadaan pohon maple saya yang saya tanam dari bijinya. Jadi karena udah ada beberapa yang nanyain mengenai pohon maple nih, udah gimana mak keadaannya pohon maplenya. Nah jadi ya baru sempat sekarang update, ada 2 pohon maple sisa dari beberapa biji yang kutanam itu. Satu nggak ada daunnya sama sekali, yang satu yang kutaruh di balkon depan di greenhouse itu udah ada daunnya. Ini yang lagi di balkon belakang dulu ya. Nah kalau waktu winter ini saya tutup sih, dan nyiramnya juga memberikan airnya dikit aja di wadah sini, jadi ngeresep langsung ke akarnya. Tapi ternyata kok belum ada daunnya dan batangnya udah kering tuh, nggak tahu deh hidup apa enggak. Oh iya, dia ada 2 dalam 1 pot. Ya, ini di balkon belakangku sekarang 5 April 2020. Sekarang mau lihat yang udah numbuh daunnya yang di balkon depan. Satu lagi di sini kutanamnya. Kalau di balkon sini dia ada tuh ada kayu ini, jadi kalau winter itu lebih nggak dingin kali ya buat greenhouse di sini dibanding yang di balkon belakang tadi. Nggak ada pengaman kayu gini, jadi lebih kebuka, kena dingin gitu. Di sini, oh di belakang sana tuh yang itu ya, saya keluarin dulu ya. Tuh ya, ada daunnya, saya masuk ke dalam dulu ya biar enak ngomonginnya. Nah ini jadi keadaan mapleku ya per 5 April 2020. Yang ini yang kutaruh di greenhouse di depan, balkon depan ya. Senang saya ngelihatnya, ngelihat daunnya ya. Belum saya pangkas sama sekali, jadi saya biarkan begini. Nah kalau yang ini yang di balkon belakang tadi, saya nggak tahu dia masih hidup atau enggak, soalnya saya lihat batangnya kok udah coklat. Kalau yang ini batangnya masih hijau, yang ini juga. Ntar saya mau coba siram pakai hidrogen peroksida, jadi kalau misalkan masih ada tanda-tanda kehidupan dan mungkin akarnya busuk gitu ya, bisa terselamatkan, nggak tahu deh. Dicoba di atas, nggak ada juga tanda-tanda kehidupan, walaupun di sini ada apa ya, kayak tunas-tunas gitu di sini. Ntar saya akan update kembali. Saya senang ngelihat yang ini. Nah jadi ya, ada banyak spesies pohon maple, namun nggak ada trik yang sama persis antara satu maple dan maple lainnya untuk sukses ditanam melalui biji ya. Ada beberapa spesies yang mudah ditanam seperti ini nih ya, terutama yang menyebarkan benih di musim semi atau awal musim panas. Jadi saya ngumpulin ini saat musim semi ya, saat musim semi, ambil di dekat pohonnya di jalanan waktu itu sama anakku. Nah, dia senang lempar-lempar, ntar jatuh jadi kayak baling-baling pesawat helikopter, dia bilang gitu ya. Terus samara atau kulitnya itu nggak saya buang, jadi rendam selama seminggu atau 2 minggu deh pokoknya di dalam air, dan sampai waktu saya mau tanam udah mulai agak menggembung, yang artinya ya emang udah mulai ada pertumbuhan, ada sprout dari dalam bijinya. Nah maple ini ya, seperti yang saya bilang, terutama yang menjatuhkan bijinya di musim semi atau musim panas, nah itu lebih mudah ditanam, nggak perlu pakai proses stratifikasi dingin segala gitu ya. Nah maple lain sangat sulit, bahkan profesional ahlinya ya bilang tuh, kalau aku baca di internet, tingkat keberhasilannya itu untuk numbuh sekitar 20-50% aja untuk nanam maple jenis lain gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian udah nanam maple kok nggak berhasil, nah kalian kalau misalkan belinya online harus tahu ini maplenya maple yang dipanen bijinya itu di musim semi atau di musim gugur.
Karena kalau panennya bijinya itu numbuh di musim gugur atau menjelang winter, nah saya ada nanam di sini, kagak numbuh-numbuh, ya sulit gitu ya untuk menanamnya. Jadi ya kalian bisa coba, ada yang langsung ditanam, ada yang direndam langsung tanpa proses stratifikasi. Terus cobalah sebagian biji lainnya kalian simpan di kulkas gitu. Berapa lama sih maple dari benih, dari bibit itu tumbuh? Kalau aku baca-baca dari internet 120 hari. Tapi kalau untuk yang sulit kayak yang maple-nya nih di musim gugur atau winter ya, berjatuhan atau menumbuh bibitnya, nah itu lebih lama lagi. Tapi ada maple yang kayak punyaku ini, dalam 40 hari aja udah sprout gitu ya. Saya ada cantumkan beberapa informasi yang mungkin gak ada di dalam video saya omongin. Kalian bisa lihat pada video deskripsi ya. Waktu itu kalau saya baca dari internet, dari Wikipedia termasuk ya, yang saya gunakan ini adalah metode yang nomor 3. Jadi langsung nanam biji maple-nya di media tanam tanpa proses stratifikasi dingin gitu ya. Jadi saya nggak taruh kulkas, karena ini yang saya tanam ini adalah jenis yang saya tanam ini adalah yang biji pohon maple-nya jatuh gitu ya, atau menghasilkan biji benih pada musim semi gitu. Jadi nggak perlu proses stratifikasi. Kalau yang punyaku ini justru harus segera ditanam ya. Biji jenis ini akan mati jika kering di penyimpanan gitu. Makanya waktu itu saya tanam nggak lama setelah saya kumpulkan ya. Dan jenis yang ini, biji maple ini akan berkecambah dengan cepat gitu. Saya waktu itu setelah saya keluarkan dari air, tanam di media tanah yang lembab banget ya. Pokoknya medianya nggak boleh kering deh. Terus taruh di tempat yang nggak kena sinar matahari langsung. Ya udah, senang banget. Nah, lalu saya ada ngumpulin lagi biji maple saat musim gugur menjelang winter. Nah, saya tahu pohonnya itu, tahu persis soalnya saya langsung ngambil dari pohonnya itu biji bibitnya gitu ya. Terus saya tanam itu bulan November tuh. Aku pikir ini sama aja nanamnya seperti yang bijinya ku kumpulin waktu musim semi. Ternyata enggak, makanya kagak numbuh, harus ada proses lebih lanjut gitu ya. Nah, ini maple Jepang Acer palmatum yang daunnya kribo, cantik deh daunnya gitu ya. Jadi saya ambil gitu ya, punya orang. Karena udah keluar pagar gitu ya, udah saya ambil. Pohonnya pendek, cakep. Jadi saya rendam sekitar, oh ini dia, rendam 1 minggu tuh. Tanggal 4 November saya tanam. Setelah saya rendam 1 minggu, ngikutin yang ini. Bijinya kalau yang ini kan besar, kalau yang ini kecil banget. Ntar ya, saya keluarin dulu dari kulkas. Nah, jadi sejak November itu, setelah saya kumpulin, ambil dari pohonnya, saya taruh di kulkas supaya terjaga kualitas bibitnya ya. Tapi kalau yang ini, yang dipanen bijinya, bibitnya diambil musim semi, nah dibilang dia harus segera ditanam. Dia bakalan kering kalau disimpan gitu. Ini biji maple hijau, nah pendek daun merabat ya. Saya ambilnya tanggal 25 Oktober, saya catat gitu ya. Nah, jadi kita kalau ambil sendiri atau punya teman yang tinggal di negara 4 musim, nah bisa dapat yang segar. Kalau beli online nggak tahu itu udah segar atau udah berapa lama gitu ya. Dan kalau sama teman sendiri kan bisa, atau saudara ya, bisa difotoin, ini loh biji maple-nya, yang ini yang pohonnya begini gitu ya. Nah ini jadinya bijinya kecil-kecil. Waktu itu saya rendam semingguan aja. Oke, jadi setelah saya baca-baca di internet,
saya mau nanam lagi, mau coba. Nah ini ntar saya mau bongkar, saya penasaran sebenarnya masih ada atau udah hancur. Soalnya dari saya baca-baca dari internet, prosesnya bisa lama numbuhnya, katanya udah biarin aja, dilupain aja gitu ya, cuma dijaga medianya jangan sampai kering. Nah ini karena saya kagak numbuh, gile lo dari November gitu ya, udah saya lupain. Ternyata ya emang ada jenis yang sampai lama, berbulan-bulan baru numbuh gitu ya, karena untuk nanamnya aja itu dibilang sampai 120 hari, kecuali yang ini, yang jenis ini yang cepet ya. Nah nanti ya saya mau rendam dulu bibitnya selama semalaman di dalam hidrogen peroksida gitu ya. Jadi hidrogen peroksida itu bagus sebagai antibakteri, fungisida juga, dan fungsinya itu hidrogen peroksida dia mengkorosi bagian kulit luarnya dan memberikan lebih banyak oksigen ke dalam bagian bibitnya ini. Semoga berhasil gitu ya. Ada dua metode yang bisa dipakai. Jadi ada pakai metode dingin, lalu kalau yang untuk ini mungkin pakai metode panas lalu dingin gitu. Jadi ini ditaruh di luar ruangan begini selama 3 bulan ya, kemudian nanti ditaruh di plastik ziplock, pakai media tanam, taruh di kulkas. Itu ribet ya. Waktu itu saya pernah nanam juga peony, dari bijinya berhasil numbuh 5 bulan prosesnya, tapi senang banget pas berhasil. Terus wisteria saya mau coba lagi, soalnya saya udah rendam air, udah mulai berkembang. Nah untuk kalian yang bilang ambilin dong kak, ambilin dong mbak biji maple-nya, tadinya niatku gini, kalau ini yang aku tanam ini berhasil numbuh, aku mau kasih ke kalian. Cuma karena belum numbuh, gimana aku kasih. Kalau yang ini ya nggak ada lagi bijinya, karena waktu itu langsung ku tanam. Terus ya ini yang sisa bisa bertahan. Ntar deh, ini kan lagi musim semi, kalau kulihat lagi lewat pohon maple ini akan kukumpulin ya gitu. Oke YouTubers, terima kasih telah menonton videoku. Sorry suara anakku masuk-masuk, dia lagi pada main, masih stay at home, masih di rumah aja ya. Kalau suka dengan videoku, terbantu dengan video, kasih like. Yang kalau mau minta updatean lagi, silahkan komen-komen aja ya. Yang penasaran nanam maple dari bijinya bisa subscribe, dan nanti saya akan update lagi, dan saya mau bikin video tersendiri lagi gimana nanam maple dari bijinya, untuk yang bijinya yang saya kumpulin di musim gugur atau menjelang winter kayak begini. Soalnya prosesnya lebih susah lagi dibanding yang ini ya. Oke YouTubers, terima kasih telah menonton, sampai jumpa.